Oke. Ini kami contohkan ya, ini untuk yang kita pakai contoh adalah dari SDN Bandulan 1. Untuk user login-nya nanti seperti dikatakan tadi Mas Bayu, bisa ditanyakan ke Dinas Pendidikan ya. Nah, ini berikut tampilan dashboard dari halaman admin security dari nanti masing-masing admin di sekolah. Terdapat beberapa menu antara security backend. Ini untuk urusannya nanti kaitannya dengan absensi Android. Ini laporan untuk melihat daftar hadir. Web service kaitannya untuk koreksi absensi. Master data untuk pengaturan jam kerja di sekolah. Serta ada absensi untuk pengisian manual absensi. Mungkin nanti Bapak Ibu akan banyak berkecimpung di manual absensi nih, untuk pengisian absensi dari masing-masing guru di sekolahnya. Oke, yang pertama mungkin yang harus dikerjakan Bapak Ibu, yang pertama yaitu ke menu master data. Jadi admin yang pertama harus mendefinisikan jam kerja di masing-masing sekolah. Artinya kenapa harus di-set? Dikarenakan jam kerja Bapak Ibu ini kan termasuk bukan jam kerja reguler. Artinya jam kerja reguler itu bukan jam kerja seperti yang ada di dinas-dinas nih, atau di OPD-OPD yang OPD-OPD pada umumnya. Bapak Ibu mungkin pekerjanya 1 sampai 5 jamnya biasanya 1 sampai jam 7 sampai jam berapa biasanya? Jam 3 atau jam 15. Jam 16 ini. Berarti kan jamnya nggak sama dengan jam kerja reguler, artinya jam kerja reguler 8 sampai 4. Nah, yang pertama di jadwal jam kerja OPD silakan diklik tambah jadwal, nanti tambah jadwal. Nanti sudah akan muncul OPD dari Bapak Ibu atau unit kerjanya. Nanti silakan dimasukkan nama jadwalnya. Misalkan kita entrykan nama jadwalnya yaitu Senin sampai Kamis. Kenapa kok Senin sampai Kamis? Karena Senin sampai Kamis itu kan biasanya jamnya sama ya. Ini terus kita centang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita pilih jam mulainya jam 7. Benar jam 7 ya? G. Selesainya jam 15 waktu check-out. Nanti diklik simpan. Berikutnya ditambahkan jadwal lagi untuk hari Jumat. Mulainya jam hari Jumat Jam 7. 7.30. Jam 7 aja, Pak. Jam 7. Pulangnya 14.30. Jam 15. 15. 15, Pak. 15, Pak. 12. Jam 12. Tambah 12 aja. Iku paling bener 14.30, Pak. Senin sampai Jumat sama, Pak. oh sama semua. Iya. Mulai Senin sampai Jumat sama. Iya Pak, jam 7 sampai jam 15. Oke, berarti nggak perlu kita definisikan untuk yang hari Jumatnya. Kita kembali aja, langsung kita edit aja. Ini kita tambahkan hari Jumat. Sama ya, kita samakan check-in jam 7, check-out jam 15. Kita klik simpan. Nah, berikutnya yaitu mendefinisikan di registrasi shift. Registrasi shift ini yaitu istilahnya memberikan jadwal kepada ASN di unit kerja Bapak Ibu. Nanti ketika milih menu registrasi shift, nanti akan otomatis muncul nama-nama di nama-nama ASN di unit kerja Bapak Ibu.
Oke, nanti misalkan ada nama yang belum masuk di halaman pegawai Bapak Ibu, nanti silakan dikonfirmasi ke kami, dikonfirmasi ke BKP SDM. Jika masih ada yang kurang ya nama pegawainya. Ini saya contohkan. Kita set registrasi untuk Ibu Ani ini ya. Kita klik lihat data. Nanti akan muncul informasi seperti ini. Informasi per hari ya ini. Nah, silakan di set per hari ya. Tanggal 1 langsung di set misalkan jadwal yang Senin sampai Jumat. Dari Rabu sama ini terus. Nah, ini disamakan sampai, kecuali jangan sampai salah Sabtu Minggu, jangan sampai di set ya. Jangan kebablasan ngesetnya. Ini kita contohkan bulan apa ini? Oh, ini kita ganti aja bulan Juli. Bentar. Bulan Juli silakan di set ke Senin sampai Sabtu Minggu. Itu 1 per 1 ya Pak ya? Iya, per orang. Per hari dan dilakukan tiap bulan. Jadi kalau misalkan pada akhir bulan atau awal bulan sudah misalkan pasti kan sudah tahu mana yang tanggal merah atau mana kapan tanggal merah, kapan hari libur nasional, kapan hari libur Sabtu Minggu, atau kapan jadwal sekolah yang mungkin ada hari non aktifnya, silakan di set langsung ya dalam 1 bulan. Berarti yang mentok sak ini Mohon maaf izin bertanya. Sabtu Minggu itu diisi libur atau tetap pilih jadwal sih, Pak? Sabtu Minggu libur kan ya? Bapak Ibu libur atau enggak? Oke. Kalau libur langsung dibiarkan aja. Enggak perlu di-set libur ini ya, enggak perlu di-set libur ini, tapi dibiarkan kosong gini aja. Siap. Kecuali libur tanggal merah selain Sabtu Minggu berarti Pak ya ditulis libur gitu Pak? Kalau ada hari libur nasional selama nanti misalkan ada hari libur nasional di tanggal 18 ini ya. 19 Pak. Ya, tanggal 19, berarti tanggal 19 itu dikosongi aja. Silahkan dikosongi, nggak perlu di-set libur. Oke, Karena hari siap. libur nasional nanti yang set adalah admin dari BKP SDM. Untuk berlaku untuk semua OPD berarti. Ini saya contohkan seperti ini, lalu Maaf Pak, lalu yang diisi libur itu yang bagaimana? mungkin kalau untuk sekolah nggak perlu di-set libur nih, karena liburnya pasti mengikuti jadwal set libur. Libur sekolah itu libur sinyalnya, libur semester itu. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya tanya dulu. Terkait untuk libur sekolah ini, apakah untuk libur siswanya atau untuk libur Bapak Ibu gurunya? Bapak Ibu guru masuk terus Pak? Kalau Bapak Ibu guru masuk, berarti kan ketika murid-murid libur, entah itu libur semester atau akhir semester, berarti kan Bapak Ibu gurunya kan tetap harus melaksanakan absensi karena dianggap sebagai masuk, nggih. Jadi registrasinya harus tetap jalan 1 bulan. Kecuali Sabtu Minggu ya Pak? Kecuali Sabtu Minggu, betul. Jadi nanti pada saat akhir semester ketika anak-anak didiknya libur, status Bapak Ibu tetap harus absensi.
Jadi seperti itu. Dan jam absensinya pun juga mengikuti yang sudah didefinisikan tadi, nggih. Jam 7 sampai dengan jam 15. Seperti itu, Bapak Ibu. Aiso. Ya wes kan. Mohon izin Bapak, Nggih. untuk minta usernya menemui siapa? Kemarin kita berikan ke Budiah, nggih, Kasubag Umum dan Kepegawaiannya di Dinas Pendidikan, nggih. Hanya user aja nggih Pak? Kenapa? User dan password melalui Budiah begitu. Siap. Bisa diminta nanti atau sekarang bisa, kalau punya WA-nya monggo. Mohon izin bertanya, Bapak. Monggo. Oke. Tadi kalau waktunya libur semester, Bapak Ibu guru tetap melakukan aktivitas absensi seperti itu. Kalau ada yang izin umroh bagaimana, Pak? Terima kasih. Nggih. Terkait presensi di sebenarnya kata-kata izin sudah ditiadakan, nggih. Berarti kalau umroh kan biasanya ngambil cuti, Bapak Ibu, nggih. Nah, kalau cuti nanti itu sebenarnya sistem cuti itu sudah kita terapkan, pengusulannya lewat SIMAS, Bapak Ibu. Jadi sebelum umroh itu kan katakan kalau ada Bapak Ibu guru yang tahu mau umroh, kita kan umrohnya tanggal 10. Sebelum H-7, sebelum cuti, itu surat pengajuan cutinya itu harus sudah dimasukkan, Bapak Ibu. Nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait proses pengajuan cutinya. Nanti dari pengajuan cuti dari UPD, dari sekolah maupun Dinas Pendidikan, akan diproses di SIMAS. Ketika sudah diproses di SIMAS, akan otomatis terisi di Sipredi Bapak Ibu masing-masing. Jadi katakan cuti dari tanggal 10 sampai 15, kalau sudah diusulkan dari SIMAS, maka di Sipredinya nanti sudah langsung terisi cuti otomatis dari sistem. Kalau cuti berarti kan tidak diwajibkan untuk absensi. Pripun, gimana, Bapak Ibu? Oke Pak, sudah jelas Pak. Ini mau tanya lagi Pak, satu pertanyaan. Monggo. Terkait tentang cuti atau libur, itu kalau yang umroh kan mungkin ada misalnya surat cutinya. Sekarang yang selain itu Pak, misalkan mungkin kita ada keperluan keluarga atau mungkin ada yang keluarga nggak bisa ditinggalkan, kan sehari 2 hari itu yang disertakan apa Pak itu Pak? Mekanisme seperti itu kita masukkan dalam mekanisme cuti Bapak Ibu. Karena kan ASN dapat hak cuti setahunnya 12 bulan, nggih. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti itu panjenengan bisa mengambil haknya. Nah, nanti proses pengusulan cutinya yang namanya kan cuti tahunan, nggih, itu namanya kalau seperti itu. Cuti tahunan itu mekanisme juga sama, harus diusulkan H-7. Karena kita kan di instansi selain sekolah, ya, sudah kita terapkan. Karena kenapa kita meminta proses pengajuannya H-7, karena di sini kita juga butuh proses pengesahan SK, Bapak Ibu. Jadi untuk cuti nanti akan diterbitkan SK cutinya. Oke. Kalau misalkan yang tidak bisa direncanakan, Kak, maaf Pak, misalkan mungkin kondisi ada yang sakit gitu kan, kita mungkin tidak bisa hadir. Nah itu mungkin nanti di absennya terus pundi, Pak? Nggih, kalaupun sakit itu untuk kondisi sakit nggih selain cuti nggih. Selain cuti. Kalau sakit itu ada proses memanual di Sipredi Bapak Ibu. Nggih, nanti masuk ke menu absensi. Ini nggih absensi. Nah, manual absensi. Ini kalau sakit nggih. 。            . 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 Oke. 。 .
Sebentar ini share screen-nya masih. Nah, ini nggih masuk absensi, menu manual absensi, tinggal pilih siapa namanya. Nah, misalnya pada hari ini ternyata beliaunya sakit, jenengan bisa tinggal klik ini nggih di kolom tindakan, di situ ada ICSJL. Nah, bisa ditulis keterangannya sakit. Seperti itu. Nah, nanti diberi keterangan, Bapak Ibu. Keterangan di sini memang kita limitasi ya. Jadi keterangannya minimal 25 karakter. Oh iya. Terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Oke, ini kita lanjutkan masalah registrasi SIM tadi nggih. Ketika sudah selesai dalam 1 bulan, nanti bisa langsung diklik simpan. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kita buka di menu laporan, daftar hadir pegawai. Nah, tadi Bu Ani yang kita registrasikan. Nah, panjenengan bisa lihat di bulan Juli tadi, karena sudah diregistrasi. Nah, di kolom jam kerja, maka jam kerjanya akan berubah menjadi jam 7 dan sampai dengan jam 15. Nah, seperti itu. Kalau tidak diregistrasi SIP, maka isian di kolom jam kerja, jam datang, jam pulang ini akan tersetting default, yaitu jam 8 sampai dengan jam 15. Dan untuk hari Jumatnya adalah jam 7.30, jam 16 ya pulangnya. Untuk hari Jumat jam 7.30 sampai dengan jam 15. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu kenapa harus meregistrasikan jam kerjanya. Karena kalau nggak diregistrasi itu tadi langsung ikut jam kerja dinas yang di luar sekolah ya, jam 8 sampai jam 16 seperti itu. Mau tanya Pak. Monggo. Kalau sekolah itu kan biasanya masuk jam 7, pulangnya jam 15. Tapi kalau kita hitung jumlahnya itu lebih dari jam. Misalnya untuk hari Jumat jam 7 pulang jam 14.30 itu apa? Bisa nggih, Pak? Jadi gini, terkait jam kerja sekolah ini apakah ada aturan dari Dinas Pendidikan atau diatur dari masing-masing sekolah? Ada 37,5. Cuman dihitung durasi suaranya. Jadi yang ditetapkan cuma durasi dalam 1 minggunya 37,5 jam gitu aja nggih. Hitungannya seperti itu. Pak. Oke, Pak. Ada aturannya. Ada aturan yang menyatakan bahwa Senin masuk jam 7 sampai jam 15, Selasa jam 7 sampai jam 15 seperti itu atau cuman dalam 1 minggu 37,5 jam? Ngaten. Jadi kami bagi sehingga jam 7 sampai jam 15 itu Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk Jumat itu 2:30. Jadi gini, siap. Oke, nanti akan kita koordinasikan ke Dinas Pendidikan Ibu nggih, supaya nanti seragam, biar jangan sampai ada satu sekolah yang di hari Jumatnya nggih khususnya pulangnya ada yang jam 1:30, ada yang jam 2:30. Kalau memang yang dihitung adalah 37,5 jamnya, maka kita harapkan itu berlaku untuk semua sekolah, baik itu SD maupun SMP. Mungkin SMP ada sedikit perbedaan, mungkin ya. Nah, jadi semuanya harus seragam jamnya gitu Bu. Jangan sampai di sekolah A yang hari Jumat pulangnya jam 15, sekolah B yang hari Jumat pulangnya jam 14.30. Oke, nanti akan kita koordinasikan supaya Dinas Pendidikan membuat semacam surat edaran nggih terkait jam kerja untuk di sekolah. Nggih, matur nuwun infonya. Nggih, Pak, matur nuwun. Saya nambah mungkin, Pak, untuk Siap. Akhirnya kan tetap 300. Awalnya enggak mau. untuk jam kerja
itu yang ASN, walaupun di sekolah itu aturannya bukan 37,5, tapi 40 jam. Jadi 40 jam itu terdiri dari 2,5 jam itu untuk istirahat dalam 1 minggu, yang 37,5 itu adalah jam kerjanya. Jadi totalnya tetap 40 jam. Ngapunten, di perwal jam kerja terakhir yang kita edarkan itu untuk ASN sebenarnya 37,5 Ibu dalam 1 minggu. Itu batas minimalnya. Jadi harus paling nggak harus memenuhi batas minimal, bukan 40. Kalau 40 itu kalau nggak salah di aturan Kementerian Tenaga Kerja itu, yang per minggu harus memenuhi 40 itu kalau nggak salah di aturan Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau untuk aturan ASN memang setelah diturunkan dari Pendagri di perwal itu minimalnya harus 37,5 itu per minggunya. Apunten Pak, boleh tanya Pak? Monggo. Ini terkait untuk check-in dan check-out Bapak nggih. Apakah ada batas maksimalnya? Atau harus jam 7 dan check-out-nya harus jam 3? Apunten teman-teman. Oke, saya lupa menjelaskan terkait di tabel ini nggih. Di tabel ini kan ada terkait jam kerja, jam datang, jam pulang, jam berapa batasnya. Kemudian ada rekod panjenengan di kolom berikutnya nggih, datang dan pulangnya jam berapa, rekaman presensi itu adalah rekod panjenengan. Kemudian ada kolom keterangan, kalau tidak ada rekod dua-duanya maka nanti keterangannya TK. TK ini adalah singkatan dari tanpa keterangan Bapak Ibu. Kemudian setelah kolom keterangan ada kolom perhitungan, agak naik Mas Arsyad. Naik. Nah, di kolom ini ada perhitungan terlambat dan pulang sebelum waktunya. Terlambat adalah TL, pulang sebelum waktunya kita istilahkan sebagai PSW. Nah, batasan absensi adalah untuk masuk adalah jam 7.00 Bapak. Jadi sesuai dengan jam kerjanya nggih. Kemudian batasan untuk pulang pun juga sama jam 15.00. Jadi kalau nanti ada rekod dari Bapak Ibu guru yang katakan di sini nggih, keterangannya check-in-nya atau datangnya adalah jam 7.00.01 detik. Maka itu sistem akan menandai bahwa panjenengan sebagai kategori TL1 atau terlambat 1. TL1 ini adalah keterlambatan mulai dari 1 detik sampai dengan 30 menit. TL2 30 menit berikutnya, TL3 30 menit. Berikutnya jadi kelipatan 30 nggih sampai TL4. TL4 ini adalah 2 jam dari jam kehadiran. Jadi kalau jam 7 panjenengan TL jam 9.30 itu pasti sudah masuk kategori terlambat 4. Nah, ini juga berlaku untuk pulangnya nggih Bapak Ibu. Jadi batas minimal panjenengan check out atau absen pulang itu adalah jam 15. Tapi kalau panjenengan absensi pada jam 14.59 menit 59 detik, maka akan terbaca sebagai kategori PSW 1. Nah, jadi gitu. Jadi batas maksimal untuk absennya adalah jam absen kedatangan jam 7. Nah, untuk batas minimal absensi pulang adalah jam 15.00. Misalnya lebih dari jam 15 enggak apa-apa nggih. Diperbolehkan Bapak Ibu kalau memang kenyataannya lebih dari jam 15. Jadi seperti itu. Pokoknya batas ini harus terpenuhi. Misalnya pagi kurang dari jam 7 itu oke. Pulangnya lebih dari jam 15 itu enggak apa-apa. Tapi kalau pagi melewati jam 7 dan pulangnya kurang dari jam 15, maka nanti akan terhitung di sini di TL atau PSW-nya ini seperti itu. Kalau lembur nggak dihitung, Pak. Bagaimana, Bapak? Kalau misalnya lembur, saya kan sering disuruh ngerjakan oleh kepala sekolah sehingga pulangnya itu agak sorean gitu, itu nggak dihitung. Tidak dihitungnya dalam kategori apa, Bapak? Kalau panjenengan misalnya
kerjanya sampai pukul 17, jenengan absen sampai dengan 17, berarti kan tetap terhitung bahwa panjenengan check out-nya adalah jam 17. Oh iya. Ya, Pak. Pangapunten izin bertanya, Pak. Monggo. Si Preti ini nanti bisa dikonekkan dengan pinjer kita yang di sekolah gitu, Pak? Apa harus pakai Android? Oke, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, nggih. Untuk metode absensi kita bisa menggunakan 2 alat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mesin pinjer yang sudah ada di sekolah, kemudian adalah bisa menggunakan HP yang Android. Nah, untuk mesin pinjer yang sudah ada di sekolah ini, kita cek dulu kompatibilitasnya dengan sistem si Preti, Bapak Ibu. Karena tidak semua mesin itu bisa langsung terkoneksi dengan si Preti. Kemarin kita juga sudah mendapat daftar inventaris dari Dinas Pendidikan terkait mesin-mesin yang dimiliki sekolah. Ada memang beberapa yang kompatibel dan banyak juga yang tidak kompatibel. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, kalau misal mesinnya tidak kompatibel, mesin pinjernya tidak kompatibel dengan server si Preti, panjenengan bisa menggunakan absen dengan Android. Mungkin Bapak, itu untuk batas maksimalnya buatan ente berapa ya? Kalau misalkan ada yang lupa, ngoten. Lupa. Terkait lupa ini. Ya. Betul. Kebetulan sistem si Preti ini kita desain berdasarkan peraturan wali kota terkait jam kerja, Bapak Ibu, dan juga tentang jam kerja dan presensi elektronik. Kebetulan di perwal tersebut belum atau tidak mengakomodir terkait kata-kata lupa. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau lupa mungkin digeser ke atas, Mas Ustaz. Jadi kalau lupa misalkan turun lagi, ya. Misalnya di hari Senin ini, ya, panjenengan check in rekodnya ada, kemudian ternyata pulangnya lupa, maka di sini statusnya adalah pulang ini akan dibaca sebagai PSW 4. Seperti itu. Kalau misalkan keinget terus jam 9 malam gitu, Pak? Belum bisa. Monggo. Oh, bisa masih, Pak, ya? Monggo. Tapi kalau panjenengan itu kan berarti kalau absennya pakai mesin, berarti panjenengan kan harus kembali ke sekolah. Ataupun panjenengan kalau pakai Android, karena kan ada batasan lokasi nih kalau Android, itu panjenengan juga harus kembali mendekati sekolah. Intinya kembali ke sekolah lah. Pak. Iya. Kakak izin bertanya dari SN Gadang 2. Monggo. Oke, Bapak, jika kan kita punya cuti ya, Pak. Jika cuti guru itu diambil pada saat liburan anak-anak bisa ya, Pak? Monggo, cuti kan itu ada kewenangannya di internal masing-masing ya. Terkait panjenengan dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ya, soalnya kalau diambil cuti pas anak-anak sekolah kan cari guru pengganti kan susah. Jadi kita cutinya ambil pas liburan. Berarti bisa ya, Pak? Kita memperbolehkan, tapi di internalnya kan monggo didiskusikan. Jangan sampai nanti semuanya bareng-barengan cuti pada saat libur sekolah. Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak, ngapunten mohon izin bertanya, Bapak. Sebentar, dari mana nih? Monggo. Satu-satu dulu, Ngapunten mohon izin bertanya, nggih, Pak. Nggih. Pak, ini mau bertanya, ini diberlakukan mulai kapan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Halo. Yang kedua. Halo. Putus. Nggih. Terkait berlakunya ini sebenarnya kalau untuk yang instansi atau OPD non sekolah sih sudah dari lama ya Bapak Ibu, tapi untuk sekolah sebenarnya kita kemarin diskusi dengan Dinas Pendidikan itu dimulai dari bulan Juli kemarin. Tapi kok untuk sekolah ini kondisinya khusus nih ya, ada beberapa kebutuhan yang harus kita inventarisir. Mungkin
diterapkan di Agustus ya. Oh, enggak. Karena gini Pak kaitannya, kita kan coba absen pakai si Preti. Itu kita sampai sudah titik di sekolah, terus kan diminta foto. Setelah difoto itu keterangannya gagal karena belum terdata biometrik gitu loh Pak. Ya, terkait absensi Android Bapak Ibu. Nah memang karena mekanisme absensi Android itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah 1 unit HP untuk 1 user atau 1 pengguna. Kemudian ada foto biometrik. Nah, foto biometrik ini adalah sebagai pembanding Bapak Ibu. Apakah yang melaksanakan foto ini benar dengan data kita yang sudah terdaftarkan. Kemudian adalah area atau lokasi. Nah, lokasinya tidak boleh jauh-jauh. Kalau kita secara default men-setting untuk radius areanya adalah 50 meter dari titik gitu. Nah, ketika panjenengan absen kemudian muncul keterangan di Android-nya foto biometrik belum ada, berarti itu memang belum ditambahkan. Nah, nanti Bapak Ibu yang di sini sekarang mungkin belajar dengan kita ini nanti adalah tugasnya menambahkan foto biometrik Bapak Ibu. Nah, nanti bisa masuk ke menu si Preti Backend. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti ada di menu seperti backend. Nah, ini kita selesaikan dulu terkait masalah absensi ya. Setelah absensi ini selesai, panjenengan Bapak Ibu absen, nanti dalam 1 bulan itu sistem akan menghitung persentase kehadiran Bapak Ibu. Otomatis persentase ini juga dipengaruhi oleh kondisi terlambat, TL atau PSW, dan juga ini ya, ketidakhadiran, cuti ataupun apa namanya, izin sakit atau yang lainnya nanti. Nah, itu nanti akan terakumulasi di bagian bawah tabel ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada persentase rekap kehadiran. Nah, di situ. Nah, nanti kalau untuk Bapak Ibu yang mendapatkan tunjangan kinerja dari Pemkot yang selain non sertifikasi ya, persentase kehadiran ini adalah sebagai salah satu dasar unsur penilaian untuk menentukan berapa jumlah TPP-nya yang diberikan. Nah, seperti itu ya. Oke, tadi dari sudah registrasi sampai proses absensi. Kemudian sekarang ada metode manual absensi Bapak Ibu. Nah, metode manual absensi ini digunakan kayak yang tadi ya, ketika ada yang izin sakit atau cuti selain cuti tahunan itu harus diinputkan di sini kayak cuti melahirkan, cuti umroh, cuti haji, itu tugas dari admin adalah harus menginputkan datanya di sini. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana jika ada dinas luar? Nah, di menu manual absensi inilah panjenengan juga bisa menginputkan terkait dinas luarnya. Nih, ini ya di menu ICSDL. Nah, ini ada cuti. Kalau cuti tahunan otomatis langsung terisi ke Sipreting Bu kalau diusulkan lewat Simas. Nah, selain cuti tahunan baru diproses manual. Nah, ini ada pilihannya nggih. Dinas luar ada, pendidikan. Pendidikan ini kalau ada PNS yang baru diangkat nggih, nanti kalau P3K biasanya nanti kan ada latsar. Nah, latsarnya itu kan ada yang di luar sekolah. Nah, itu pengisiannya lewat kategori pendidikan ini. Nah, dinas luar, kemudian sakit. Nah, seperti ini nggih manualnya. Nah, oke, terus tadi selain menu ICSDL, ada menu manual check-in dan check-out. Nah, Bapak Ibu, untuk bulan Juli ini ada rekod bisa menampilkan rekod jam absensinya atau enggak? Dari mesin yang sudah ada mungkin? Enggak ada. Maksudnya dari hasil absensi mesin itu apa bisa diambil kemudian ditampilkan misalnya datanya. Misalnya hari Senin tanggal 3 Juli ini PNS A
masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu Bisa Pak di absen finger. Ada, Pak. Nah, Bisa. itu jenengan bisa jenengan download nggih absen bulan Julinya. Coba jenengan inputkan di menu di sini nggih, di Spready. Nah, nanti kan di situ kelihatan nggih masuk jam berapa, pulang jam berapa, jenengan inputkan sesuai dengan tanggalnya dan modenya. Misalnya setelah diambil ketemu PNSA check-in-nya adalah jam 7.15 katakan. Nah, nanti jenengan inputkan ke sini untuk yang bulan Juli. Nah, ini prosesnya. Oke. Nah, nanti ini. Nah, kalau di manual ini harus ditulis keterangannya, Bapak Ibu. Nah, syaratnya juga sama, 25 karakter. Ini khusus bulan Juli aja, Pak ya? Siap, nggih. Untuk trial Bapak Ibu nggih, untuk datanya yang bulan Juli. Ya, manualnya adalah one by one, satu orang, satu hari, satu bulan. Tinggal kalikan aja. Jadi, Apa tugasnya operator gitu? ya nanti yang ditunjuk sebagai admin nggih. Yang penting Pak, izin bertanya, Pak. monggo. Pak, tadi kan tidak ada istilah lupa, nggih. Nah, kalau misalnya untuk yang ini ada yang temen yang sepuh niku kalau lupa, kalau dia kembali untuk ambil HP kan malah kasihan muridnya yang ketinggalan, nggih. Niku diisi manual atau bagaimana, nggih, Pak? Iya. Jadi gini, terkait kondisi seperti ini, di sekolahnya ada mesin pinjer atau enggak? Ada, Pak. Nggih, kan coba diingatkan untuk absen dengan pinjer. Mesin pinjer Oh, berarti maksudnya. dari Sebenarnya berarti absen itu tidak harus memilih salah satu ya. Jenengan bisa menggunakan dua metode ini, baik absensi dengan mesin pinjer ataupun dengan Android. Karena tadi kan kondisinya mungkin ya itu tadi, siapa tahu pas di luar itu bisa pakai Android, kemudian pas di sekolah supaya enggak lupa absennya tetap pakai mesin pinjer. Jadi seperti itu. Jadi jangan kalau bisa sih kombinasi dari kedua alat pinjer ini. berarti dua-duanya dikonekkan ke Preti ya, Pak ya? Dua-duanya otomatis masuk ke si Preti, Bapak Ibu. Oh, oke Pak. Berarti misalnya berapa hari di Android terus tiba-tiba kok lupa terus pakai fingernya, tapi masih tetap diakui di sini ya, Pak ya? Iya, nanti bisa. Untuk persentasenya sampai berapa ya, Pak? Bisa dinyatakan it's okay lah gitu loh. Jadi istilah kata kalau kan kita nggak ada yang tahu ya, Pak. Ya kita sih selama ini harus mencapai 100% waktu kehadirannya. Jadi hadirnya sesuai dengan jam kerja dan sesuai dengan hari kerja efektifnya. Jadi seperti itu. Mohon izin tanya, Pak. Monggo. Oke, mohon izin. Kalau misalnya izin, tapi mendadak, Pak. Misalnya anak sakit, kemudian izin bagaimana, Pak? Masuk kategori yang mana? Terima kasih. Izinnya sebelum jam kerja atau pada saat antara. Jadi sudah masuk, tadi pagi sudah check out, check in, kemudian di tengah-tengahnya mungkin baru kondisinya seperti itu. Bagaimana? Banyak, Pak. Kalau misalnya pagi sebelum berangkat anak sakit, izin, dan misalnya di tengah-tengah kerja, bagaimana, Pak? Keduanya. Oke. Terkait izin memang sudah tidak diakomodir di aplikasi ya. Jadi kalau kondisi seperti itu nanti konsekuensinya sih kalau yang memang dari awal tidak hadir ya otomatis tidak ada rekod rekod presensinya. Tapi kalau misalnya tadi pagi sudah hadir kemudian di tengah-tengah kondisinya seperti itu berarti nanti kemungkinan yang belakang kan kalau terus misalnya memang kondisi mendesak ya terus nggak bisa absen pulang ya sudah nggak apa-apa nggak usah absen pulang. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau aplikasi menuntut tetap harus ada rekod baik absensi kedatangan maupun
ulang. Jadi monggo dikondisikan kalau kondisi-kondisi seperti itu di internal masing-masing ya. Pak, izin bertanya nih Pak. Iya. Oke. Di sini kan ada finger dan nantinya akan pakai si Preti. Iya. Apa harus dua-duanya pakai absen itu atau cuma pakai si Preti saja? Karena kan untuk yang finger ini harus connect atau kompatibel dengan si Ekin ya Pak, seperti itu, atau si Preti. Kalau memang harus kompatibel dengan si Preti, fingernya seperti apa? Terima kasih. Terkait mesin fingerprint-nya. Ya. Oke. Kalaupun memang nanti mesin yang dimiliki setelah kita cek tidak kompatibel dengan sistem si Preti, mau tidak mau juga harus ini, ya mungkin istilahnya pengadaan mesin yang support dengan si Preti. Jadi seperti itu. Apa tidak cukup memakai si Preti saja Pak gitu? Maksudnya si Preti ini yang mana? Yang di Android. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin karena ini efektivitas waktu, mohon diberi kesempatan Mas Bayu menyelesaikan materinya dulu. Nanti sesi tanya jawab akan kita buka sehingga biar rampung dulu nggih untuk materinya, karena beberapa materinya belum selesai. Nanti kita berikan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang tidak sempat menyampaikan langsung bisa di chat room gitu nggih. Nanti ada penyampaian dari kami terkait dengan beberapa kebijakan yang akan kita terapkan untuk presensi elektronik ini. Mungkin itu nggih. Jadi monggo dilanjut Pak Bayu untuk materinya. Bapak Ibu ditunggu sebentar, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, monggo dilanjut. Oke. Menyambung dari Mas Bayu tadi nggih, di mana untuk melakukan perekaman dengan metode manual pada menu manual absensi tadi sudah dicontohkan untuk pengisian perekaman presensi check-in. Berikutnya untuk menu check-out juga caranya kurang lebih sama. Silakan dipilih tanggalnya, lalu silakan diinginkan jam kerja yang jam absensinya ya. Jam absensinya silakan diinginkan sesuai dengan absensi yang ada pada mesin finger Bapak Ibu. Silakan diisikan keterangannya. Untuk karakter sama ya, 20 minimal 25. Ya. Proses absensi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini jika tampilan pada halaman rekaman presensi Bapak Ibu setelah check-in dan check-out sudah terisi, maka otomatis di sini akan muncul hadir. Begitu pula nanti di kolom di menu daftar hadir pegawai akan tampil seperti ini. Kita klik tadi pegawainya Ibu Ani untuk bulan Juli. Tadi kita contohkan untuk mengisi 1 hari ya. Tadi bulan apa ya? Oh, salah. Salah SN-nya. Tadi yang kita input Wahyuni Nuni Rahayu. Kita lihat pada laporan. Bulan Juli. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilan yang sudah terisi rekaman presensi dari Bapak Ibu. Nanti ini silakan disesuaikan dengan absensi Bapak Ibu di bulan Juli ya, sesuai dengan absensi yang ditarik dari mesin finger masing-masing sekolah. Silakan diteruskan sampai bulan Juli, sampai akhir Juli tanggal 31. Otomatis kemarin ya,
Harusnya sudah ada rekamannya semua. Untuk yang sakit silakan dipilih sakit, atau dinas luar silakan dipilih dinas luar, atau sesuai dengan keterangannya tadi ya untuk manualnya. Nanti ini nggak boleh cetak sih, nggak boleh cetak. Nah, berikutnya tadi jam kerja sudah, registrasi SIP sudah, untuk pengisian manual absensi sudah. Sekarang kita beralih ke menu Sipreti Backend. Sipreti Backend ini fungsinya adalah untuk mengakomodir keperluan dari absensi Android. Jadi misalkan Bapak Ibu yang di sekolahnya mungkin diberikan kebijakan untuk mengisi absensinya melalui Android, komponen ini harus di-set. Yang pertama yaitu set di menu set lokasi absensi. Set lokasi absensi ini berisi dengan titik lokasi absensi atau koordinat absensi sekolah Bapak Ibu. Jadi mungkin ini belum terisi semua. Ini saya contohkan untuk yang sudah terisi. Contohnya ada SDN Badulan, nanti pasti akan muncul unit kerjanya seperti ini. SDN Badulan 1 sudah ada muncul lokasinya. Tugas Bapak Ibu adalah nanti yang pertama adalah menambahkan pegawai yang bisa absen di titik koordinat tersebut. Silakan diklik set lokasi absensi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, koordinatnya nama lokasinya SDN Badulan 1, koordinatnya sekian. Ada tombol aksi yaitu set pegawai. Silakan diklik set pegawai. Lalu tambah pegawai. Nanti akan muncul daftar pegawai di data pegawai atau ASN di unit kerja Bapak Ibu. Silakan diklik tambahkan. Misalkan saya tambahkan ini, Ibu Ani Lestianing, kita tambahkan. Ya, nanti akan muncul di halaman, di tabel halaman pegawai. Untuk menambahkan lagi, silakan diklik lagi tambah, klik tambahkan yang klik tombol tambahkan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini adalah fungsinya untuk mengunci daripada siapa ASN yang bisa absensi melalui Sipreti Android pada titik lokasi SDN Bandulan 1. Oke. Jadi silakan ditambahkan pegawainya siapa saja, atau nanti mungkin jika ada pegawai dari atau ASN dari SDN Bandulan 1 yang belum tercover di sini, misalkan oh ini pegawainya kurang, ini pegawainya kok nggak ada ya, guru ini kok nggak ada di sini, nanti silakan kontak ke kami, kontak ke BKP SDM, bisa melalui email atau melalui WA, nanti silakan dikonfirmasikan ke kami. Atau mungkin jika Bapak Ibu melihat titik lokasinya ketika di Android, oh titik lokasinya ini nggak sama, titik lokasinya melenceng, harusnya di SDN Bandulan 1 itu agak geser ke kanan, tapi ini titiknya agak geser ke kiri. Itu juga sama, nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi ke kami. Lebih baik kalau untuk konfirmasi koordinat lebih baik datang ke kami. Karena kami harus berhadapan langsung dengan adminnya yang tahu persis titik lokasinya. Silakan datang ke BKP SDM untuk mengkonfirmasi titik lokasi Android-nya. Nanti silakan diklik di peta, nanti jika ada kesalahan untuk titik lokasinya, seperti ini kan SDN Negeri Bandulan 1, ini sudah kita set di sini. Ini kemungkinan besar akan benar, nanti jika ada kesalahan titik, nanti silakan Bapak Ibu konfirmasi dengan kami di BKP SDM ya. Nah, itu untuk setting lokasi absensi Android. Berikutnya yaitu yang langkah kedua yaitu ada biometrik wajah. Fungsi biometrik wajah ini adalah untuk data pembanding absensi dari Bapak Ibu yang menggunakan absensi Android. Langkahnya sama, silakan diklik di menu biometrik wajah, cari pegawai, klik Ibu Ani, nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, nanti di halaman, di menu, di kolom biometrik, akan ada muncul tampilan seperti ini. Silakan dipilih salah satu nih. Foto
foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, atau foto 10. Ini kita gunakan, kita beri fasilitas sebanyak 10 foto pembanding. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan sampai 10. Tapi nggak perlu semuanya 10 diisi, cukup mungkin 1 atau 2 foto dengan posisi angle foto seperti foto contoh yang di sini nih. Kalau bisa foto selfie dari depan dengan tampilan cukup jelas, jangan sampai terkena backlight atau cahaya dari belakang, karena itu akan mempersulit server kami untuk mendeteksi wajah. Saya contohkan untuk upload biometriknya. Sebentar. Ini belum kita tambahkan untuk user Ibu Ani. Nah, ini akan muncul tampilan kamera atau gambar kamera ini bisa difungsikan untuk jika ingin mengcapture langsung dari kamera device yang dipakai untuk mendaftarkan. Misalkan jenengan pakai laptop, ada webcamnya, bisa langsung foto biometrik di webcamnya tersebut, atau bisa melalui mekanisme upload. Kalau mau upload, silakan nanti filenya dikirim via WA atau via email, atau lewat flash disk. Silakan diklik pilih jenis fotonya, foto pertama, silakan diklik pilih file. Ini saya contohkan foto Ibu Ani, saya simpan ya ini. Nah, ini contoh foto Ibu Ani, saya simpan, kita klik pilih file, kita arahkan ke file tadi, terus kita klik submit. Berikutnya server akan memproses foto yang Bapak Ibu upload. Proses ini cukup memakan waktu ya, mungkin sekitar 1 atau 2 menit, Bapak Ibu tunggu saja. Nanti untuk angle foto, mungkin bisa diperhatikan, mungkin Bapak Ibu bisa memakai 2 atau 3 foto dengan angle yang berbeda. Yang pertama mungkin bisa pas dari tengah, yang kedua mungkin agak samping ke kiri, yang ketiga mungkin bisa agak samping ke kanan. Nanti silakan disesuaikan aja. Pakai 1, 2, atau 3 foto pembanding itu monggo, silakan dipilih seenaknya Bapak Ibu aja. Yang penting tadi fotonya jangan sampai backlight ya. Backlight itu artinya membelakangi cahaya, karena foto jika membelakangi cahaya, foto tersebut akan lebih susah untuk dikenali sebagai pembanding karena faktor cahaya tadi. Mungkin kalau untuk penggunaan SIP Preti Android, Bapak Ibu sudah tahu nggih tata cara penggunaannya. Kalau belum, mungkin bisa melihat di YouTube di channel BKPSDM Kota Malang. Silakan dilihat nanti di file video. Silakan dipilih nanti. Nah, ini ada absensi dengan aplikasi Android di BKPSDM. Nah, ini tutorialnya. Saya ulang ya. Klik tombol check-in atau jenis absensinya, absen atau DL. Jika sudah akan muncul 2 titik. Yang pertama titik lokasi kita dan yang satunya adalah titik lokasi absensi yang koordinat yang kita daftarkan di Android tadi. Soalnya Bapak Ibu
diarahkan untuk foto selfie. Ini nanti digunakan untuk foto biometrik tadi, fungsinya adalah ini untuk membandingkan foto selfie pada waktu absensi ini. Ini memakan proses yang ya nggak seberapa lama sih. Nah, jika nanti foto biometriknya sama, dianggap orang yang sama, maka akan berbunyi data valid. Nanti silakan klik, jangan lupa klik selesai check-in. Gitu. Tadi ada tombol selesai check-in ini. Nah, ini ada selesai check-in. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu terlewat klik selesai check-in. Baik mode absensi reguler maupun absensi dinas dalam, dinas luar, harus diklik sampai dengan selesai check-in atau selesai check-out. Karena efeknya adalah jika Bapak Ibu tidak melakukan klik selesai check-in, maka data absensi Bapak Ibu tidak akan masuk ke server kami. Atau data absensi Bapak Ibu yang dinas dalam, dinas luar tidak akan bisa disetujui oleh admin pada unit kerja Bapak Ibu. Tidak akan muncul pada halaman monitoringnya. Jadi tidak bisa di-approve. Jadi pastikan untuk mengklik tombol selesai. Ya mungkin seperti itu sekilas penggunaan absensi Android-nya. Nah ini tadi sudah untuk foto pembanding, foto biometriknya sudah selesai di-upload. Jika sudah selesai nanti silakan, jika sudah selesai berarti ini sudah bisa. Berarti untuk Ibu Ani ini sudah bisa dipakai untuk absensi pada Android-nya. Karena foto biometriknya sudah, foto pembandingnya sudah ada. Untuk set lokasinya juga sudah ada, sudah kita tambahkan pada titik lokasi. Nanti untuk Ibu Ani bisa dicoba. Berikutnya yaitu untuk monitoring absensi. Monitoring absensi ini berfungsi gunanya untuk Bapak Ibu yang absen di luar titik lokasi. Mungkin jika Bapak Ibu ada undangan BIMTEK atau ada undangan mungkin diklat atau apa, itu tetap harus melakukan absensi. Tetap diwajibkan untuk melakukan absensi, maka memakai pada absensi Android tadi, memakai mode dinas absen DDDL. Ini yang tombol. Nah ini pada menu halaman absensi Android-nya ada pilihan absen sama DLDD. Nanti untuk Bapak Ibu yang dinas luar atau dinas dalam, jika memakai absensi Android, maka memakai mode yang tombol hijau ini DLDD. Bedanya di tombol DLDD ini yang pertama adalah tombol DLDD ini tidak terikat dengan lokasi. Jadi dimanapun Bapak Ibu bisa melakukan absensi memakai Android, asalkan dengan mode DD atau DL. Berikutnya perbedaannya yang kedua adalah untuk mode DD/DL, Bapak Ibu akan diminta dokumen pendukung. Mungkin bisa berupa foto surat tugasnya, atau bisa foto lokasi Bapak Ibu diklat, atau lokasi atau foto waktu rapat, atau foto waktu BIMTEK atau gimana. Monggo silahkan disesuaikan saja untuk diupload pada waktu sebelum diklik tombol ini. Sebelum klik selesai check-in nanti akan diminta dokumen pendukung. Itu wajib diisi kalau untuk DDDL. Nih. Silakan dilampirkan. Dilampirkan pada waktu absen. Setelah selesai, jangan lupa klik selesai check-in atau check-out. Nanti data absensi DDDL tersebut akan masuk di halaman admin di halaman ini, monitoring absensi. Nah, tugasnya admin yaitu adalah melakukan persetujuan absensi yang dilakukan oleh ASN yang melakukan absensi melalui mode DDDL. Nanti ini sebenarnya karena ini nggak ada ya. Karena ini nggak ada, jadi nggak bisa kita contohkan. Nanti di sini sebenarnya akan muncul untuk
Mungkin coba saya contohkan aja ini. Saya contohkan untuk yang ada datanya, data absensi DDDL-nya lah. Nanti akan muncul seperti ini. Siapa-siapa yang sudah absensi memakai Android dengan mode dinas dalam, dinas luar. Statusnya akan muncul berupa menunggu persetujuan. Itu artinya bahwa data absensi Bapak Ibu belum masuk ke laporan di menu laporan data hadir ini, tapi masih ngendon di sini untuk dilakukan aksi persetujuan. Caranya hampir sama, diklik detail data. Silakan klik detail data. Nanti akan muncul informasinya. Ibu ini ya, Ibu Dwi Sulistiani ini kerja di sini, lokasi absensinya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek apa absensi lokasinya ini benar. Nanti ada dokumen pendukungnya. Bapak Ibu juga bisa melihat, oh ternyata Ibu Ani ini ditugaskan dari atasannya untuk menghadiri rapat di lokasi tersebut. Nah, nanti silakan dipilih jenisnya dinas dalam atau dinas luar. Silakan klik approve jika memang data tersebut valid. Valid ini artinya datanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti tergantung dari Bapak Ibu sebagai admin atau sebagai operator yang melakukan validasinya. Silakan diklik approve. Nah, jika sudah diklik approve ini, otomatis data nanti akan tampil pada halaman daftar hadir pegawai di menu ini, Bu. Nanti pasti sudah akan muncul di sini. Nah, untuk yang Android tadi, jadi modenya ada 2 mode. Untuk yang mode absensi reguler, itu datanya bisa akan langsung masuk secara otomatis. Terus yang untuk mode DDDL, itu diharuskan adanya persetujuan dari operator atau admin sekolah. Oke. Saya kira nanti Bapak Ibu akan banyak berurusan dengan menu-menu tersebut, terutama mungkin kalau di sekolahnya nanti banyak memakai absensi Android, Bapak Ibu akan banyak berkecimpung di monitoring absensi, atau Bapak Ibu nanti juga akan ada di menu manual tadi. Cuma yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan tadi adalah daftarkan dulu jam kerja OPD, lalu masukkan registrasi shift masing-masing ASN pada jam kerja tersebut. Berikutnya, isikan data absensi untuk bulan Juli pada menu manual absensi. Terus berikutnya, untuk kedepannya jika ada yang memakai Android, silakan dicek pada menu monitoring absensi. Tapi jangan lupa untuk yang memakai Android, dipastikan dulu untuk mendaftarkan lokasi pada menu set lokasi absensi dan biometrik wajahnya. Jika nanti ada kesulitan, monggo silakan menghubungi kami melalui email seperti yang kami tulis di kolom chat nanti, atau bisa melalui WA. Nanti atau juga bisa datang ke BKPSDM untuk bertanya. Mungkin sampai di sini cukup penjelasan dari kami. Mungkin jika ada dari Bapak Ibu nanti ada yang ingin bertanya, monggo. Oke, Mas Arsad mohon izin. Oke. Bapak Ibu kepala sekolah ataupun admin yang kebetulan ikut di Zoom ini. Jadi kemarin kita sudah sepakati dengan Kasubag Umum bahwasanya untuk
Sipreti yang bulan Juli, karena kita tujuannya adalah untuk biar bisa mengisi e-kinerja Malang Kota yang versi 2, bahwasanya kita ketahui bahwasanya e-kinerja versi 2 ini kan memang hal baru dan aplikasi baru yang mana untuk jam datang jam pulang ini langsung connect dengan Sipreti. Untuk kepentingan yang bulan Juli, saya tekankan lagi untuk kepentingan yang bulan Juli bahwasanya kita wajibkan dulu Bapak Ibu guru yang wajib mengisi adalah Bapak Ibu guru yang memang menerima TPP dari Malang Kota. Jadi karena intinya untuk bulan Juli ini kan sudah lewat, sehingga untuk Sipreti supaya bisa connect ke e-kinerja Malang Kota ini tugasnya admin harus memanualkan. Jadi untuk memanualkan ini karena kita tahu bahwasanya sudah ada himbauan atau pemberitahuan dari keuangan bahwasanya kita ditagih maksimal tanggal 5, sehingga untuk memenuhi data tersebut alangkah baiknya untuk admin sekolah Sipretinya untuk memanualkan dulu Bapak Ibu yang khusus penerima TPP atau tumpeng dari Kota Malang, sehingga nggak terlalu berat. Karena kita tanggal 5 udah tinggal beberapa hari lagi, karena setelah dimanualkan Bapak Ibu yang bersangkutan penerima TPP Malang Kota ini akan mengisi e-kinerja yang versi 2. Jadi kita tekankan untuk yang bulan Juli, jadi kami mohon untuk admin-admin di Sipreti di sekolah untuk segera memanualkan Sipreti Bapak Ibu guru yang khusus penerima TPP dari Kota Malang. Kalau toh nanti bulan Agustus Bapak Ibu guru yang bukan penerima TPP dari Malang Kota ingin mengisi, tidak ada masalah, karena ini sifatnya juga penilaian kinerja dari pemerintah Kota Malang. Terus yang berikutnya, bahwasanya untuk aplikasi e-kinerja Malang Kota memang sesuai himbauan dari keuangan bahwasanya maksimal tanggal 5. Untuk perhatian bagi Bapak Ibu yang dapat TPP, mohon untuk segera mengisi e-kinerjanya yang versi 2 itu sebelum tanggal 5. Dan perlu kami ingatkan bahwasanya aplikasi e-kinerja ini secara otomatis akan close dengan sendirinya kalau sudah tanggal 5. Jadi bukannya kok keuangan akan menutup, enggak, tapi aplikasi e-kinerja ini secara otomatis ketika tanggal 5 telah lewat, ini aplikasinya nggak bisa diisi. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu admin yang sudah ditunjuk terkait admin Sipreti, mohon untuk segera memaksimalkan untuk memanualkan yang khusus bulan Juli, khususnya bagi Bapak Ibu penerima TPP yang dari Malang Kota. Mungkin sementara itu dulu Pak Sat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk mohon izin close mic dulu Bapak Ibu. Kami akan mengatur lalu lintas tanya jawabnya. Mungkin yang sudah raise hand ke monitor, monggo disampaikan dari SDN Lawari 2. Silakan Bapak Ibu. SDN Lawari 2, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin kami dari SD Lawari 2. Mohon bertanya Pak, untuk ini tadi pengisian e-kinerja dikhususkan untuk bukan dikhususkan tapi didahulukan untuk Bapak Ibu guru yang menerima TPP dari kota nih. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, sejauh mana e-kin ini berpengaruh terhadap kinerjanya, Pak? Soalnya kan kemarin sempat kami dapat informasi bahwasanya absensi Sipreti ini akan berpengaruh ke kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, itu di bagian mananya seperti itu. Itu saja Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin satu saya respon dulu Bapak Ibu dari SDN Lawaru 2 terkait dengan EKP. Kebijakan dari Dinas Pendidikan sudah menyatakan demikian, kita prioritaskan untuk yang Bapak Ibu yang penerima TPP. Kemudian tetapi tetap dilanjutkan untuk entry manualnya. Jadi teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa print hasil fingerprint di masing-masing sekolah untuk dimanualkan di
Sipreti. Tentunya per by name dan tanggalnya masing-masing, karena ini tahap awal ini kita mengupayakan seperti itu supaya bisa masuk di Preti. Namun nanti sudah ketika nanti stabil, Sipreti Android-nya stabil, monggo nanti bisa menggunakan salah satu saja. Atau mungkin kalau di sekolah masih mengharuskan, monggo diikuti saja. Kemudian untuk keterkaitan Sipreti ini dengan KP tentunya kurang tidak secara langsung, Ibu. Jadi syarat-syarat untuk KP adalah SKP. Nah, tetapi dalam penilaian kinerja ini kita diminta oleh pemerintah atau pimpinan untuk merekam kinerja Bapak Ibu di hariannya. Tentunya ada proses pengambilan kebijakan terkait dengan kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap nanti Bapak Ibu yang baik yang penerima TPP maupun bukan penerima TPP diwajibkan untuk mengisikan laporan kinerja. Nah, untuk saat ini seperti disampaikan oleh Pak Sugeng dari Dikbud, kita prioritaskan karena volumenya juga sangat tinggi, jumlahnya cukup banyak, diprioritaskan untuk yang penerima TPP dulu. Itu nggih. Monggo nanti yang lainnya tetap dilakukan sambil berangsur-angsur supaya data fingerprint ini bisa masuk ke aplikasi. Mungkin itu Bapak Ibu. Nanti kalau pertanyaan lebih lanjut nanti disusul di belakangnya. Berikutnya dari Arjo Winangun 2. Bapak Bagus mohon izin sebentar Mohon Pak izin, Bagus. nggih, Pak Sugeng. Nggih. Jadi saya tekankan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi yang untuk Juli, khusus Juli nggih, karena Yun Sewu kita sudah dapat waworo dari keuangan. Untuk yang Juli kan kita harus segera mengumpulkan untuk pengajuan TPP kita. Jadi yang untuk Juli mohon prioritas yang untuk penerima TPP dulu. Tapi untuk semuanya PNS bisa kita mulai mungkin Agustus atau gimana gitu ya Pak Bagus nggih. Jadi biar nggak terlalu membebani yang ada di servernya di BKPSDM nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih. Lanjut Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya dari SDN Arjo Winangun, silakan Bapak. Arjo Winangun 2. Nihil. MPN 13, silakan Bapak. Ada yang mau tanya? Oke, terima kasih Bapak dari SMP 13. Halo. Oke, silakan Pak. Halo. Ya. Suara. Bapak izin bertanya untuk yang bukan pengguna Android, karena di sini ada beberapa yang bukan pengguna Android, itu apakah ada solusi selain harus beli HP baru tentunya? Terus yang yang kedua, kemarin itu ada beberapa guru di sini yang sudah login dan ganti HP dari satu HP terus ganti HP, dan ternyata kalau tidak salah itu mendeteksi email HP, sehingga kalau email HP-nya berganti harus verifikasi email kalau salah. Itu tapi dikirim email, kirim link ke email tapi tulisannya gagal, email tidak terkirim atau bagaimana. Begitu, mohon petunjuknya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari SMPN 13. Bukan pengguna Android gitu Pak, artinya bisa iPhone atau BlackBerry. Ada gitu BlackBerry? Sudah nggak ada. iPhone. Ya, iPhone gitu. Nah, untuk sementara memang kita prioritaskan pakai Android. Untuk bukan pengguna Android, monggo nanti kita maksimalkan di fingerprint-nya Pak. Fingerprint sekolah. Nanti ini sebetulnya kalau kita integrasikan mesin yang di sekolah dengan sistem kami mungkin saat ini belum bisa Bapak Ibu, karena resource secara hardware juga dari hubungan teknisnya belum ke sana. Nanti kita coba fasilitasi bertahap kita fasilitasi. Namun saat ini monggo print out fingerprint dari sekolah digunakan untuk dasar manual sebagaimana disebutkan di perwal. Mohon izin saya share screen. Jadi untuk manual manualnya ini ada dari perwal
terkait dengan nomor 4 tahun 2019. Yang pertama, kehadiran pegawai adalah kehadiran yang dibuktikan dengan mesin presensi elektronik. Kemudian perangkat atau penggunaan bukti kehadiran manual, tentunya pertama, perangkat daerah dan atau unit kerja belum memiliki mesin presensi elektronik. Saya kira di sekolah sudah kagungan, sudah ada. Kemudian jadi bisa menggunakan mesin presensi manual. Cuma kalau yang tidak ada sama sekali mesin presensinya, tentunya pakai manualnya dengan bukti fisik yang paraf, Bapak Ibu. Tetapi parafnya ada jam datang dan jam pulang, kemudian ada mengetahui dari kepala unit atau kepala sekolah. Kondisi kedua, mesin pencatat presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Dimungkinkan nanti bisa terjadi, Bapak Ibu. Karena mungkin ada korsleting atau apa, maka kondisi ini bisa menggunakan presensi manual. Berikutnya, kemudian bisa dimungkinkan ada mutasi pegawai sehingga pegawai belum terdaftar di mesin presensi elektronik, maka nanti bisa menggunakan presensi manual. Berikutnya tidak terekam, Bapak Ibu. Tidak terekam ini case-nya mungkin minor ya, kecil, karena kan keseharian kita menggunakan fingerprint. Bisa jadi ada perubahan di sidik jarinya, mungkin ada luka atau apa sehingga tidak terbaca oleh mesin, sehingga harus mendaftarkan sidik jari yang lainnya. Itu salah satunya. Kemudian ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor yang waktu pelaksanaannya pada saat jam datang dan jam pulang dan dilengkapi dengan data pendukung berupa undangan atau surat tugas. Jadi pemahaman seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di sekolah ada undangan di dinas, mungkin rapat ataupun bimbingan teknis yang pada saat jam check-in-nya tidak bisa di sekolah, maka monggo bisa menggunakan presensi manual dengan mengklik di jam check-in-nya. Itu nanti bisa diisikan bukti dukungnya berupa surat tugas. Itu nggih, Bapak Ibu. Itu mungkin ketentuan yang bisa kita sampaikan terkait dengan presensi manual. Kemudian sudah pernah login tapi ganti HP sehingga tidak bisa login, username-nya ditolak gitu nggih. Bapak Ibu bisa log out dulu, Bapak Ibu. Log out dulu dari mesin, kemudian laporan ke kami atau di usernya admin sekolah, user Android-nya dihapus dulu, Bapak Ibu yang ganti HP tadi. Dihapus dulu, kemudian Bapak Ibu yang ganti HP tadi klik daftar, Bapak Ibu. Ikuti langkahnya saja, masukkan NIP, nomor HP, alamat email, kemudian username dan password-nya. Saya sarankan yang ringan-ringan saja karena yang megang HP juga panjenengan, yang mudah diingat suatu saat nanti bisa di login lagi. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kita sampaikan untuk materi yang disampaikan oleh teman-teman Prakom tadi. Berikutnya dari SDN Arjosari berapa ini? Arjosari 1. Dipersilakan Ibu, Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDN Arjosari 1 ingin bertanya, Pak. Kepala sekolah kami itu juga PLT di SDN Arjosari 2, Pak. Nah, jika waktu check-in misal Pak ya, check-in kita di SDN Arjosari 1 beliaunya. Terus untuk pulangnya beliau masih di SDN Arjosari 2. Itu nanti absennya itu pakai yang absen biasa atau pakai yang DL gitu, Pak? Terima kasih. Oke, izin Ibu. Ini dimungkinkan terjadi banyak dari Bapak Ibu KS yang PLT di KS lain atau di sekolah lain. Case-nya mungkin pagi rawonnya di sekolah utamanya, kemudian bergeser siangnya ke SD yang di PLT. Maka untuk pulangnya bisa menggunakan presensi yang DDL yang hijau, Bapak Ibu. Yang hijau nanti ikuti aja langkahnya, kemudian melampirkan dokumen pendukung. Bisa jadi mungkin selfie pada saat di SD PLT tadi. Nah, itu nanti bisa masuk dengan
perlakuan atau tambahan untuk di approve oleh admin. Nah, yang admin adalah yang approve adalah admin sekolah utama, itu bisa masuk. Atau sebaliknya, paginya di sekolah PLT, siangnya di sekolah utama. Itu mungkin yang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Itu berikutnya dari SMPN 8, dipersilakan, Bu, Bapak. Oke, Mas Ewu, mohon maaf bertanya. Tadi kan disampaikan untuk sementara ini yang di bulan Juli sesuai yang jenengan sampaikan dan juga Pak Sugeng sampaikan masih menggunakan sistem manual. Jadi kan hasil download dari mesin fingerprint itu yang di entry manual by name, by tanggal untuk semua yang menerima TPP, ngoten. Dan untuk yang berikutnya mungkin bahasa sederhananya kewajiban untuk menggunakan Android itu kemungkinan dimulai dari kapan? Ngoten, itu pertanyaan yang pertama, ngoten. Terus yang berikutnya ini terkait dengan TPP kan ada PNS, ASN kan ada PNS sama P3K, ngoten nggih ya. Ada yang sudah sebelumnya. Terkait dengan P3K yang baru masuk pertanggal 1 Agustus ini pripun? Ngoten. Pertanyaan sementara. Nanti mungkin bisa bertambah, ngoten. Oke, terima kasih, Bapak. Seperti yang sampaikan tadi, untuk mengisikan daftar hadir di Cipreti tentunya menggunakan manual. Cipreti Android ini bukan satu-satunya, Bapak Ibu. Bukan satu-satunya input untuk presensi kehadiran, tetapi adalah fasilitas tambahan. Bapak Ibu yang buatan kagungan Android pun juga bisa menggunakan, tetapi maksimalkan di fingerprint saja. Monggo, enggak apa-apa. Cuma kan agak ribetnya kan ketika harus bergeser ke sekolah yang lainnya, balik lagi ke sekolah asal, itu kan agak ribet. Jadi maksimalkan di fingerprintnya, mesin fingerprint. Kemudian kewajiban Android, nah kembali lagi saya sampaikan, kewajibannya bukan di Android, tetapi kewajibannya adalah mencatatkan kehadiran. Itu Bapak Ibu. Nah, bisa pakai Android atau pakai mesin, monggo mana yang lebih nyaman Bapak Ibu, yang lebih memungkinkan itu yang bisa digunakan. Startnya bisa mulai dari izin sampai kan bagi sekolah-sekolah yang sudah kita set lokasinya, itu mungkin saya sampaikan SDN Arjosari 1 sampai 3. Itu set lokasinya sudah kita tetapkan. Lokasi Android. Kemudian Arjo Winangun 1 sampai 2. Itu sudah kita set. Bandulan 1 sampai 3 SD tentunya, nggih. Kemudian SDN Boring, SDN Ketawa Gede, SDN Lowaru 1 sampai 5, lokasinya sudah. SDN Merjosari 1 sampai 2, lajeng SD Model, SDN Rampal Celaket 1, SDN Tulus Rejo 1 sampai 4, dan yang terakhir SDN Wonokoyo 1. Itu lokasinya sudah kita set. Berikut nanti kita segera susulkan untuk lokasi yang SDN berikutnya. Untuk SMPN sudah kita set semua Bapak Ibu. SMPN sudah semua. Yang saya sebut di awal tadi SD-nya sudah kita set beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang Agustus kalau nggak salah, G. Mboten, yang G, ya untuk yang Agustus ini nanti yang P3K baru. G, P3K yang baru menerima SK kalau nggak salah lagi. Mohon izin nanti kita kondisikan dulu daftarnya dulu, biasa masuk ke sistem. Nanti memberitahuan akan kami sampaikan lewat Dinas Pendidikan, G. Karena butuh waktu untuk meregistrasikan lagi. Tentunya Bapak Ibu lebih dulu kan untuk presensi di sekolah masing-masing. Ngeten nggih? Didulukan untuk di sekolah masing-masing. Manakala nanti sudah terentry database-nya, maka kita bisa sampaikan melalui Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi dengan Cipreti-nya. Oke. Mungkin itu. Mas, satu lagi,
terkait dengan tadi kan pencatatan kehadiran. Jika yang dipakai adalah hasil download fingerprint, berarti admin baru bisa entry manual itu di awal bulan. Karena kan biasanya di downloadnya bulan Juli ini kan hari ini tanggal 1 gitu, tanggal 1 Agustus ngoten. Berarti entry by name by tanggal check in check out-nya itu dirapel di awal bulan ini. Ngoten berarti Mas Gi atau pripun? Kalau bisa frekuensinya kalau biasanya ngambil sebulan sekali bisa diperpendek seminggu sekali, Pak. Oh, ngoten nggih. Siap. Iya, karena kan untuk pengisian EG-nya connect dengan hasil presensi nggih. Nggih. Oke, siap. Nggih. Matur nuwun. Berikutnya dari SDN Purwantoro, Pak. SDN Purwantoro 8 kalau nggak salah. Nggih. Silakan, Pak. SDN Purwantoro 8 dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak. Saya mau tanya. Nggih. Untuk presentase Lebih dekat mic, Bu. Nggak dengar. Untuk presentase kehadiran semisal Nggih. sakitnya itu untuk mempengaruhi EKIN itu kira-kira sampai berapa persen nggih, Pak? Nggih. Terus satu lagi, Pak. Ini ada teman guru kami yang sebenarnya sudah pindah tugas mengajar. Tetapi ketika kami buka shift ratingnya, beliau ini masih masuk di SD yang lama. Untuk menghapusnya begitu, pripun Pak? Oh, nggih. Ibu, nggih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir tadi, monggo nanti Ibu kirim datanya ke email kami, nggih. Atau di lewat Dikbud sampaikan saja, karena ini harus kita cek dulu dokumen pendukung untuk jabatan beliau. Ngeten nggih. Kemudian yang untuk mempengaruhi presensi kehadiran atau persentase itu kita ada TL, PSW dan TK. Ini bukan fasilitas Bapak Ibu. Ini merupakan penghitungan kehadiran dari Bapak Ibu tiap harinya. Kalau Bapak Ibu rawuhnya 30 menit awal itu panjenengan TL1. 30 menit kedua TL2, 30 menit ketiga TL3, berikutnya 30 menit keempat dan seterusnya itu TL4. Nah, masing-masing ada persentase pengurangan presensinya, prestasinya Bapak Ibu. Jadi kalau rawuhnya telat kehadirannya tidak bisa 100%. Nah, tentunya terkait dengan kinerja juga berpengaruh Bapak Ibu. Terkait dengan TPP-nya juga ada pengaruh. Jadi berikut yang pulangnya lebih dulu, klasifikasinya di 4 klasifikasi tadi. Kalau pulang duluannya dari awal itu 2 jam mendahului, maka PSB 4 dan seterusnya. Kalau tidak ada sama sekali, tentunya ada status TK. TK ini kita tidak tahu posisi bagaimana, yang terpenting di dalam sistem ketika tidak ada input check-in maupun check-out, maka statusnya adalah TK. Itu Bapak Ibu. Berikutnya SDN Pandanwangi 5, dipersilakan Pak, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Mau tanya untuk check-in-nya, itu di list pegawainya kami ada satu guru yang sekarang itu kemarin mutasinya per September tahun 2022. Beliaunya itu masih terdata di sekolah lama. Kemudian kapan bisa dimasukkan di sekolah kami karena kan tenggat waktunya tanggal 5. Oke. Boleh izin Bu, kita break dulu. Oh, nggih. Azan. Nggih, Bapak. Break dulu nggih.
Baik, Bapak Ibu, PAN dan 5 sudah nggih. Izin Merjosari 2, Pak. Bapak Pandanwangi 5 belum dijawab tadi. Yang mana, Bu? Yang guru kami itu satu Ya, sudah tadi kan sudah saya jawab seperti kirim email ke kami, Bu. kami Datanya. sudah kirim email, Bapak. Ya, tunggu responnya nggih. Oh, iya. Nggih, Makasih, matur nuwun. Bapak. Nggih, SDN Merjosari 2, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Apakah suara saya keluar? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama, tadi kan katanya kalau bisa dimaksimalkan dengan fingerprint di sekolah, nggih. Terus katanya juga kalau fingerprint yang ada di sekolah itu tidak semuanya support atau terintegrasi dengan si Preti. Kalau boleh tahu, device fingerprint yang bisa dipakai untuk si Preti itu yang mana nggih Pak? Jadi biar nanti kami barangkali bisa menyediakan untuk Bapak Ibu guru di sini. Kemudian yang kedua, jika device tidak support, device fingerprintnya maksudnya tidak support, berarti mau nggak mau harus pakai Android nggih? Kemudian yang ketiga, terkait dengan EKIN, untuk EKIN yang mengerjakan itu kan tadi khusus untuk yang menerima TPP Kota Malang. Jika dikerjakan di bulan Juli ini, otomatis kan kami harus kebut 3 hari dalam apa ya ini? Pokoknya harus ngebut 3 hari. Nah, itu untuk pengisiannya apakah disamakan dengan EKIN BKN? Terus apakah harus memilih individu atau organisasi? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama terkait dengan memaksimalkan visibilitas sekolah ataupun mesin yang support nanti kita bicarakan di sesi berikutnya Bapak Ibu, karena ini caranya cukup banyak, sekolah juga 200 lebih ya. Nanti kita agendakan untuk membahas terkait dengan mesin ini Ibu. Kemudian tentunya Android ini juga fasilitas tambahan Bu yang kita sampaikan tadi, maksimalkan di Android nanti supaya datanya langsung masuk ke aplikasi Ibu. Jadi Ibu juga tidak perlu menunggu upload ataupun menunggu manualnya, tidak perlu. Jadi bisa langsung ke sistem itu Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Kalaupun memaksa tidak tersedia Android, monggo nanti maksimalkan di mesin pinjer, tapi memang butuh waktu lama nggih. Jadi kita sampaikan untuk menjawab di sekolah tadi yang biasanya ngambilnya sebulan sekali, monggo agak diperpendek waktunya bisa seminggu sekali sehingga memberi kesempatan untuk mengisikan EKIN-nya lebih cepat. Jadi target kami memang sudah selesai di tanggal 5 sudah semua nggih. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah terisi EKIN-nya, terisi SIM-Preti-nya, ya tentunya harus kebut agak semalaman bisa ngerjakan supaya tercapai itu pencairannya. Untuk yang sebetulnya tidak ada pengecualian Bapak Ibu, baik yang menerima TPP maupun tidak menerima TPP karena pimpinan menghendaki demikian supaya kinerja dari semua ASN Pemkot Malang ini bisa termonitor Bapak Ibu. Target berapa, realisasi berapa bisa termonitor. Nah, terkait dengan yang berhak menerima TPP, maka itu adalah prioritas utamanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan EKIN, nanti kita share Bapak Ibu ya. Kita share tutorialnya karena ini juga EKIN, penjelasan EKIN ini cukup butuh waktu lama karena tentunya kita sudah sampaikan pada beberapa waktu lalu di dinas. Mungkin materinya juga bisa dikonfirmasi ke dinas, juga sudah kita bagikan. Prinsip untuk EKIN bulan Juli atau Bapak Ibu menyusun tahunannya dulu. Nah, tentunya harus terkait dengan
kegiatan tahunan di atasan, itu yang harus terkait. Itu teknisnya kemarin sudah disampaikan. Kalaupun memaksa tidak ada atau belum terbentuk, Bapak Ibu bisa milih individu dulu supaya terisikan izin hariannya. Tetapi kalau sudah terbentuk, monggo nanti bisa dikaitkan di edit tahunannya. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk materi izin tentunya agak panjang waktunya, nanti kita share materinya Bapak Ibu. Mungkin itu dari Merjosari 2. Purwantoro 8 sudah nggih tadi ya. Sudah tidak lagi SDN Bareng 3. Nggih, silakan Pak. Nggih, Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pelaporan ke dinasnya, absen apakah hasil dari pijer dari sekolah, apa disertakan juga absen yang kita manualkan di Sipreti, Bapak? Itu saja. Nggih. Baik, Pak. Jadi izin Pak Bagus. Nggih, ya. Nggih, kalau yang dari yang dikumpulkan ke Dikbud sesuai dengan yang di-share sama Pak Sugeng nggih, kelengkapannya apa saja. Jadi untuk yang persyaratan TPP itu mengikuti apa yang di-share sama keuangan. Absensi otomatis langsung keluar dari aplikasi e-kinerja Pak Bagus nggih. Di situ sepertinya sudah ada nilai berapa nggih. Itu jadi tetap menggunakan e-kinnya adalah e-kin baru. Untuk presensi yang dimunculkan adalah presensi yang sesuai yang ada di e-kinerja, kan nanti langsung muncul di situ untuk jam datang jam pulangnya, dan juga disertakan dengan rekapitulasi yang seperti dulu dikirim ke kami biar mempermudah kami ketika melakukan proses perhitungan untuk TL dan lain sebagainya. Gitu nggih. Jadi rekapannya tetap hanya ditambahi e-kinerja yang versi terbaru. Itu saja untuk yang kelengkapan Kedikbud. Terima kasih Pak Bagus. Nggih, terima kasih Bu Diah membantu. Terima kasih Pak Bagus. Nggih. Itu Bapak Ibu, mungkin kalau kita teruskan mungkin butuh waktu lama nggih. Bapak Ibu monggo nanti langsung kirim email mawon nggih. Email saja ke email kami di inka.pkd.kotamalang@gmail.com. Dari sekolah mana, kendalanya apa, sekaligus nanti kita akan respon bersama tim. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi monggo nanti kita share lewat dinas terkait dengan petunjuk penggunaan atau pengoperasian Sipreti web maupun Android. Juga petunjuk terkait dengan pengentrian e-kinerja. Itu Bapak Ibu nggih. Pangapunten, ini waktunya juga sudah mendekati jam 12. Kami dibatasi dari tentunya kami sangat terima kasih kepada Dinas Kominfo yang sudah gerak cepat menyediakan link Zoom ini Bapak Ibu. Jadi ini juga link Zoom ini juga tentunya akan dipakai untuk sesi berikutnya di materi yang lainnya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, terpenting kami sudah menyempatkan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita beberapa permasalahan kita sudah akomodir, maka nanti kita share terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang masih ada berkendala, monggo nanti dikirimkan ke kami lewat email. Nanti akan kita jawab bersama tim. Satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu ada mungkin sampaikan? Saya Pak Bagus, mohon maaf. Dari Kesatrian 1. Silakan Ibu. Di default Sipreti saya lihat untuk kepala sekolah tertulis guru. Bagaimana Pak untuk mengubahnya? Default Sipreti. Oh, jabatan di Sipreti. Jadi belum secara pimpinan nomenklaturnya. Oke. Monggo nanti ini kan agak teknis untuk menjawabnya nanti bisa disampaikan lewat email, kira-kira kendalanya gimana, NIP namanya berapa, nanti namanya siapa, NIP-nya berapa, nanti kita cek di aplikasi Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih sekali respon yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan ya Bapak Ibu. Amin. Tentunya kami dari BKPSDM akan terus mendampingi Bapak Ibu sekalian demi tercapainya apa yang sudah kita rencanakan dari awal tadi.
Itu Bapak Ibu kepada Bu Diah, Pak Sugeng, saya terima kasih sudah difasilitasi. Nanti akan kita lanjutkan koordinasi lebih lanjut terkait dengan hal yang lebih lanjut terkait dengan Fipreti dan Ekin. Itu Bapak Ibu, Siap, sami-sami. saya menyampaikan terima kasih sekali dan atas nama pimpinan juga menyampaikan terima kasih. Mohon maaf dan Zoom meeting hari ini kita bisa akhiri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak teman-teman BKP SDM. Terima kasih. Terima kasih semuanya.